Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirina ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa kami ini adalah utusan dari Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Kami sekarang ini sedang menjalani atau sedang berada di perguruan tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Sekedar informasi bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Parape, jamaah sekalian, sekarang ini sudah ada perguruan tingginya. Namanya Ma'had Ali Al-Latifiyah Pondok Pesantren Salafiyah Parape, dan Ma'had Ali ini setara dengan perguruan tinggi yang lainnya, yaitu masih taraf S1-nya. Jadi itu kami ini utusan dari Ma'had Ali tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, ada kesempatan dan ada keinginan dalam hati kita untuk hadir di tempat ini, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang seperti ini tidak hilang dari diri kita, sehingga kita bisa senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam tersebut menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sebab kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi di dalam surga. Itulah harapan kita sebagai umat Nabi kalau kita bersalawat kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang kami kutip dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'anil niran." Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'anil niran, maka Allah mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai umat Rasulullah yang diberikan keistimewaan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, hanya dengan bergembira menyambut bulan tersebut sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa jasad kita tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Betapa bahagianya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan bahagia versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merasa bahagia menyambut bulan suci Ramadan dan kita berharap terbebas dari nerakanya Allah, tapi ternyata kebahagiaan tersebut bukanlah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut keterangan para ulama jamaah sekalian, bahwa bahagia menyambut bulan suci Ramadan
bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi harus dalam hati, kemudian dibuktikan dengan perilaku atau amal ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku cinta atau mengaku senang, bahagia menyambut bulan suci Ramadan, berarti kita akan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita akan tingkatkan sholat kita. Kalau mungkin sebelum masuk Ramadan yang kita kerjakan hanya kewajiban saja, yaitu sholat 5 waktu, tapi sekarang ini di bulan Ramadan, maka bukan hanya sholat 5 waktu lagi, tapi kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholat sunnah, kalau dulu mungkin kita tidak pernah tahajud, maka sekarang ini waktunya untuk bertahajud. Dulu sebelum masuk Ramadan kita tidak pernah sholat sunat duha dan sholat sunnah yang lainnya, maka sekarang laksanakan, karena ibadahnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar Ramadan kita malas bersedekah, maka sekarang waktu yang sangat baik untuk bersedekah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, man adda sunnatan, siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, faka'anna, maka seakan-akan orang tersebut adda faridatan fi masiwahu, maka orang tersebut sama halnya melakukan ibadah fardu di luar Ramadan. Jadi kita ini jamaah sekalian, hanya sekedar melakukan ibadah sunnah, maka nilainya sama dengan fardu kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Tapi barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan melakukan ibadah fardu sebanyak 70 kali kalau di luar bulan Ramadan. Maka itulah keistimewaan bulan Ramadan, bagaimana kita manfaatkan dengan baik beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi. Siapa mereka orang-orang yang rugi? Mereka yang mendapati bulan suci Ramadan tapi belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya kurang dan tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana tatamannau an takuna as-sanatu kulluhum Ramadan." Seandainya kita ini umat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tahu keutamaan bulan Ramadan, kita lihat secara kasat mata keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita akan berharap, kita akan menginginkan bahwa Ramadan ini tidak hanya 1 bulan, tapi sepanjang tahun Ramadan terus berjalan. Seandainya kita tahu, tapi karena ini rahasia Allah, maka sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti bagaimana keutamaan Ramadan. Tapi mereka yang memiliki keimanan, mereka yang meyakini keyakinan, memiliki keyakinan, memiliki keimanan yang kokoh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan dalam hatinya betapa indahnya, betapa mulianya bulan Ramadan, sehingga dia akan memuliakan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, menurut para ulama bahwa bulan ini juga adalah syahrut taubah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa tidak ada satupun yang ada di antara kita ini yang tidak memiliki dosa. Entah siapa, bahkan saya yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketahuilah dosa saya ini sangat banyak seandainya kita lihat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama bahwa at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat sama halnya tidak pernah melakukan dosa. Jadi Rasulullah mengatakan kalau ada hamba Allah, ada umatnya yang mau bertaubat, maka sama halnya ia tidak pernah melakukan dosa. Apalagi kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka mari kita renungi dosa kita. Betapa banyak maksiat yang dilihat mata kita. Betapa banyak maksiat yang diceritakan mulut kita.
betapa banyak dosa-dosa mulut kita menceritakan kejelekan orang lain, maka di bulan Ramadan ini adalah waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar supaya puasa kita diterima dan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kan min shaimin laisa lahu asyamu illa al-ju'a wal 'atash." Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali yang ia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Siapa mereka? Mereka yang hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan intim dengan istrinya atau suaminya, tapi ternyata dosanya tidak ditaubatkan, kemudian dosanya terus berjalan, mulutnya terus menceritakan kejelekan orang lain. Maka saatnya jamaah sekalian kita bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah. Terakhir, ada satu kisah dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ruwiyah min ahlil ilm, diriwayatkan dari seorang ulama ahli ilmu. Qala, ulama ini berkata, kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Saya ini, kata ulama, memiliki sahabat, memiliki kawan, memiliki teman namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qat'an. Muhammad ini teman saya, dia tidak melaksanakan sholat kecuali terputus-putus. Jadi kata beliau, Muhammad ini sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak. Fa idza dakhala syahru ramadhana, tapi ketika bulan Ramadan masuk, tiba bulan Ramadan, dia sambut dengan baik. Dengan cara apa? Zayyana nafsahu bithiyabil fakhiri wat thayyibi. Dia hiasi pakaiannya dengan pakaian yang baru dan pakaian yang harum. Jadi orang ini, Muhammad ini, yang dulunya bolong-bolong sholatnya, tapi masuk Ramadan gembira. Bagaimana caranya gembira? Dia beli pakaian baru, pakaian yang harum, dan dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wayasumu, masuk bulan Ramadan tidak pernah alpa berpuasa. Wa yusolli, masuk bulan Ramadan dan dia mulai rutin untuk sholat. Yang awalnya sebelum masuk Ramadan jarang sholat, kadang sholat, kadang tidak. Tapi masuk bulan Ramadan dia mulai istiqomah, dia mulai terus menerus melakukan sholat. Wayak dima fatahu, dan dia ganti sholat yang ia tinggalkan. Artinya orang ini masuk bulan Ramadan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu lahu fi dzalika. Kemudian ulama ini bertanya kepada Muhammad. Dia bertanya tentang perihal perilakunya atau amalnya. Dia bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, kenapa dulu sebelum masuk Ramadan kamu jarang sholat? Tapi sekarang masuk Ramadan kau luar biasa, mengherankan. Pakai baju baru, pakai wangi-wangian, kemudian puasa sebulan full, kemudian melaksanakan sholat. Bahkan kamu ganti semua sholatmu yang pernah kau tinggalkan. Kenapa demikian wahai Muhammad?" Faqala, kemudian Muhammad menjawab, "Hadza syahrut taubati war rahmati wal barakati. Asallahu ayyatajawaza anni bi fadlihi." Kata Muhammad, ini bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan berkah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga Allah mengampuni dan memuliakan saya, mengampuni segala dosa-dosaku karena saya mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Setelah itu jamaah sekalian, famata. Setelah itu tiba-tiba Muhammad ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Fara'aituhu fil manam. Setelah Muhammad meninggal dunia, lalu kemudian ulama tadi bermimpi ketemu Muhammad. Dia bermimpi dalam tidurnya ketemu dengan Muhammad. Faqala, kemudian ulama ini, ahli ilmu ini berkata kepada Muhammad dalam mimpinya, dia ketemu dengan beliau dalam mimpinya dan bertanya dalam mimpinya dengan mengatakan, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perbuat kepadamu?
Faqala, kemudian Muhammad menjawab, ghafaroli li ajari hurmati syahri Ramadan. Kata Muhammad, Allah mengampuni segala dosa-dosaku karena saya mengagungkan bulan suci Ramadan dengan bertaubat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya. Jamaah sekalian, coba bayangkan masuk bulan Ramadan, yang dulunya jarang sholat, tapi masuk bulan Ramadan dia bergembira dengan melakukan sholat, ibadah dan lain-lain sebagainya. Meninggal dunia gara-gara itu langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam masjid ini semua jamaah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dunia bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala hajat-hajat kita, kebutuhan kita, hasil panen kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.